Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darlingga Prasti. Saya merupakan mahasiswi semester 6 jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru. Saya di sini akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP guna untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bu Noviarni, SPD, MPD. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk tingkat pendidikan SMA atau MA pada mata pelajaran matematika. Khususnya pada kelas 12 untuk semester 2 pada materi peluang kejadian majemuk. Alokasi waktu pada RPP ini adalah 2 jam pelajaran, yang mana 1 jam pelajaran itu terdiri dari 45 menit. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan surat edaran pada tahun 2019, komponen-komponen yang harus ada pada RPP sudah disederhanakan. RPP pada tahun sekarang ini hanya mencakup 3 hal penting atau 3 komponen yang wajib dicantumkan di dalam RPP. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi peluang kejadian majemuk ini adalah diharapkan siswa mampu untuk mendeskripsikan kejadian majemuk, peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat, serta siswa bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian majemuk, peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Selanjutnya kita masuk pada komponen wajib kedua pada RPP, yaitu kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Pada RPP terdapat 3 langkah utama dalam pembelajaran, yaitu pada pendahuluan, inti, dan penutup. Pertama adalah kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini pasti ada pembukaan. Pembukaan yang dilakukan oleh guru adalah mengucapkan salam, lalu selanjutnya guru akan menginstruksikan atau memerintahkan siswa untuk memimpin doa. Kemudian, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu guru akan menyiapkan psikis atau mental siswa. Pada saat menyiapkan psikis ini, guru bisa berikan print out tentang materi peluang kejadian majemuk, seperti kotak di dalam wadah, seperti bola di dalam keranjang atau di dalam wadah, lalu juga seperti dadu-dadu. Selanjutnya adalah tahap apersepsi. Tahap apersepsi ini adalah guru melaksanakan tanya jawab kepada siswa guna untuk mencari tahu pengetahuan siswa tentang peluang kejadian majemuk. Lalu masuk selanjutnya, yaitu pada tahap motivasi. Caranya, guru mengaitkan materi peluang kejadian majemuk, saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat ini dengan materi atau dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contoh-contoh nyata materi peluang kejadian majemuk ini bisa penonton lihat pada bahan ajar yang telah saya buat. Silahkan penonton untuk membuka link yang ada di bawah ini atau di deskripsi untuk melihat bahan ajar yang telah saya buat. Lalu selanjutnya, guru akan menginformasikan kepada siswa tentang bagaimana cara penilaian dan apa tujuan pembelajaran dari materi peluang kejadian majemuk ini. Jadi selanjutnya adalah guru akan memberikan informasi kepada siswa bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang harus dilalui siswa pada saat belajar materi peluang kejadian majemuk. Jadi karena menurut bahan ajar pembelajaran dilakukan secara berkelompok, maka pada RPP juga dilaksanakan pembagian kelompok pada saat kegiatan pendahuluan ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini pada awalnya guru akan memberikan LKS yang berisi masalah-masalah
di mana siswa akan mengamati, membaca, dan memahami masalah tersebut sehingga masalah bisa terselesaikan. Selanjutnya, siswa bisa menggunakan alat peraga agar mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada pada LKS atau bahan ajar yang telah saya buat. Lalu selanjutnya, pada saat proses pemecahan masalah, siswa bisa bertanya secara leluasa kepada guru pada saat proses pembelajaran ini. Jadi siswa yang bertanya juga akan dinilai nanti oleh guru. Lalu selanjutnya, pada tahap membuat kesimpulan sementara. Membuat kesimpulan sementara ini akan dilakukan secara berkelompok juga. Dan setelah membuat kesimpulan ini, mereka akan mengkomunikasikan hasil yang telah mereka dapat kepada teman-teman sekelas dan juga kepada guru. Pada tahap ini, siswa bebas berdiskusi, bertanya jawab, maupun menyanggah, memberikan saran, dan lain sebagainya. Dan hal ini juga termasuk ke dalam penilaian nantinya. Lalu selanjutnya adalah guru menjelaskan konsep sebenarnya peluang kejadian majemuk. Siswa menjadi tahu secara pasti bahwa apa yang mereka kerjakan itu benar dan mana yang salah. Lalu selanjutnya, setelah kegiatan inti, tentu adanya kegiatan penutup. Pada tahap kegiatan penutup ini, guru akan memberikan kesimpulan atau guru akan menyimpulkan materi. Dan bisa juga guru menginstruksikan siswa untuk menyimpulkan materi. Selanjutnya, guru akan memberikan penghargaan atau reward atau bintang penilaian kepada siswa-siswa yang aktif pada saat proses pembelajaran materi peluang kejadian majemuk. Lalu selanjutnya, guru akan menginstruksikan siswa agar mereka mengerjakan latihan-latihan yang tersedia di bahan ajar untuk kemudian dinilai oleh guru. Selanjutnya adalah guru akan menutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan mengucapkan salam. Telah selesai kegiatan komponen pada kegiatan pembelajaran. Sekarang kita masuk kepada komponen penilaian hasil pembelajaran. Komponen penilaian pada hasil pembelajaran ini adalah kognitif hasil belajar berupa tes peluang kejadian majemuk pada bahan ajar. Yang kedua adalah kognitif dalam menyelesaikan masalah berbantuan alat peraga. Yang ketiga adalah afektif atau penilaian dari sikap siswa seperti kerjasama, tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan percaya diri. Lalu selanjutnya adalah psikomotor. Jadi semua penilaian hasil pembelajaran baik instrumen maupun rubriknya telah ada pada link di bawah ini. Lalu masuk ke komponen selanjutnya. Komponen media, alat, dan sumber pembelajaran ini bukan merupakan komponen wajib dari RPP menurut Surat Edaran tahun 2019. Tetapi tetap akan saya presentasikan, yaitu media yang digunakan pada saat proses pembelajaran nantinya adalah tayangan PowerPoint maupun print out gambar sesuai dengan materi, yaitu peluang kejadian majemuk. Lalu selanjutnya, alat yang digunakan adalah laptop, proyektor, spidol, papan tulis, dadu, bulatan kertas, wadah, kotak, maupun bola warna-warni maupun hal-hal lain atau benda-benda lain. Lalu masuk ke komponen terakhir yaitu sumber belajar. Sumber belajar utama yaitu buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu buku guru matematika SMA atau MA kelas 12. Pada siswa bisa membaca buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, buku siswa matematika siswa atau MA kelas 12. Lalu untuk buku-buku selanjutnya, penonton bisa melihat apa sumber-sumber belajar yang digunakan pada saat materi peluang kejadian majemuk ini. Baiklah, penonton bisa melihat sekilas dari lembar kerja siswa yang telah saya buat. Telah ada kompetensi dasar, indikator, dan telah ada masalah-masalah baik dari kejadian majemuk, peluang saling lepas, saling bebas, dan kejadian bersyarat. Jadi permasalahan-permasalahan ini harus dipecahkan oleh siswa. Seperti itu. Untuk lengkapnya bisa dilihat dan di-download dari link yang telah saya cantumkan di bawah ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.